Iya, ada 21 juta ya data penerima bantuan sosial yang telah ditidurkan oleh Kementerian Sosial. Ya, kira-kira adakah nama Bapak Ibu semuanya? Silakan nanti bisa dicek. Ya, silakan tonton video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fudah Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, KPM PKH, KPM BPNT, KPM BST, ya pendamping sosial PKH dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan Bapak Ibu semuanya. Jadi di masa pandemi ini kita harus selalu terapkan protokol kesehatan. Itu minimal ada 3. Ya, yang pertama, ketika Bapak Ibu semuanya bepergian silakan memakai masker. Kemudian yang kedua, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau minimal menggunakan hand sanitizer. Jadi saran saya ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silahkan membawa hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, hindari kerumunan atau jaga jarak minimal 1 meter. Jadi pokoknya jangan sampai berkerumun. Namun mudah-mudahan kita semuanya itu terhindar dari namanya virus corona. Nah, yang sekarang sedang terkena virus corona, mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan segera disembuhkan, dipulihkan kembali, dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Oke, baik, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan proses perbaikan data DTKS, baik itu terkait dengan bantuan PKH, BPNT maupun BST. Namun sebelum saya lanjutkan, mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share di bawah ini. Dan jangan sampai lupa untuk bisa klik tombol notifikasi loncengnya supaya Bapak Ibu semuanya ya dapat melihat video-video terbaru dari kami. Nah, jika video ini bermanfaat, berguna, silakan untuk bisa di-share, dibagi ke teman-teman yang lain. Nah, jangan lupa ini penting juga. Jadi ketika nonton video ini silakan ditonton dari awal sampai akhir, jangan sampai di-skip-skip, dipotong-potong, supaya Bapak Ibu semuanya mendapatkan informasinya itu secara lengkap. Terima kasih. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi seperti tadi saya sampaikan di depan bahwa saya akan menyampaikan informasi terkait dengan perbaikan data DTKS baik itu untuk penerima bantuan PKH, BPNT maupun BST. Ya, jadi belum lama ini ya kemarin disampaikan langsung oleh Ibu Menteri kita dalam konferensi persnya, disampaikan beberapa poin penting terkait dengan apa itu DTKS, terkait dengan perubahan data yang ada di DTKS, terkait dengan perubahan penerima bantuan sosial. Nah, jadi saya langsung bacakan saja terkait dengan poin-poin penting yang disampaikan oleh Ibu Menteri kita, yaitu dalam konferensi persnya kemarin, yaitu berdasarkan Kemensos ya nomor 12/Hub/2021, DTKS yang sudah dilakukan pemadanan data antara Disdukcapil, DTKS dan EPKH dari Desember 2020 hingga Maret 2021 telah ditetapkan menjadi New DTKS. Ya, jadi ini data DTKS yang baru, yang istilahnya baru difinalisasi. Nah, dampak dari adanya pemadanan data ini tercatat sekitar 21 juta data ganda yang semula masih ada, baik itu ganda nama atau ganda bantuan sosial, telah disisir dan telah ditidurkan. Jadi Kementerian Sosial ini baru-baru ini itu telah menidurkan data sebanyak kurang lebih 21 juta ya data penerima bantuan sosial. Nah, hal ini dilakukan supaya bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat bisa tepat sasaran.
Ya, diharapkan dengan adanya peniduran data ini, karena permasalahan tadi itu data bantuan sosial itu bisa tepat sasaran. Berikut video singkatnya. Bahwa tepat tanggal 1 April yang lalu kita sudah memiliki data yang itu sudah padan, jadi identitasnya tunggal, kemudian padan dengan nomor induk kependudukan, dengan data kependudukan yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi data yang kami miliki tepat 1 April yang lalu. Kemudian yang kedua, karena kemudian data itu data yang baru, sehingga kemudian pada 1 April 2021, karena ini sebagai dasar untuk kami memberikan bantuan, maka kita memutuskan dengan keputusan Menteri Sosial nomor 12/HUK/2021 sehingga menjadi namanya New DTKS. Kemudian New DTKS ini, karena tadi saya sampaikan bahwa kita melakukan pengontrolan data, sehingga ada beberapa hampir kurang lebih 21.156 data yang kita tidurkan. Jadi kami kemarin sudah komunikasi dengan BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, dan kepolisian. Kami menidurkan data 21.156, sehingga kemudian terjadi beberapa kekurangan data yang saat ini secara terus menerus itu kita minta dari daerah. Jadi kita buka usulan dari daerah untuk usulan baru. Kemudian Bapak Ibu semuanya itu bisa melakukan cek bantuan sosial pada situs Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan link sebagai berikut, yaitu di cekbansos.kemensos.go.id. Nah, jadi Bapak Ibu silakan untuk bisa ngecek apakah Bapak Ibu semuanya itu masuk di daftar penerima bansos baik itu PKH, BPNT maupun BST. Walaupun untuk BST itu berakhir di bulan April ini. Kemudian dalam link tersebut nantinya ya masyarakat bisa mengetahui jenis bantuan sosial yang diterimanya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, bagi masyarakat yang namanya tidak ada dalam daftar penerima bantuan sosial, ini mereka diberikan kesempatan untuk mengajukan usulan baru sebagai penerima bantuan sosial. Tentunya usulan ini akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh pihak pemerintah daerah. Ya, jadi terkait dengan adanya sanggahan dari masyarakat yang melihat ada warga yang sekiranya tidak layak menerima bantuan sosial, mereka bisa mengajukan keberatannya kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Seperti itu. Nah, terkait dengan usulan ini memang nanti ada verifikasi dan validasi oleh pemerintah daerah. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu semuanya itu mengusulkan, nanti tetap ya ada verifikasi dan validasi. Ya, mudah-mudahan nanti ketika Bapak Ibu semuanya itu mengusulkan untuk bisa mendapatkan bantuan, nanti bisa lolos namanya verifikasi dan validasi data. Ini salah satu langkah baik ya bagi para masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial. Oke, kemudian nantinya pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia akan melibatkan perguruan tinggi untuk proses pengendalian mutu, yaitu masukan dari perguruan tinggi itu dijadikan pertimbangan Kementerian Sosial untuk memutuskan kepantasan kepesertaan dalam program bantuan sosial baik itu PKH, BPNT maupun BST. Jadi sebagai informasi, saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia ini telah meminta kepada pemerintah daerah ini untuk mengajukan usulan baru
bagi warga yang akan dimasukkan dalam DTKS maupun warga yang akan dihapus dari DTKS yang disebabkan karena meninggal dunia atau pindah alamat. Oke, selanjutnya proses updating data ini akan dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ini setiap bulan pada minggu pertama dan minggu kedua. Lalu pada minggu ketiga dilakukan proses administrasi dan minggu keempat ini dilakukan proses penyaluran bantuan sosial melalui Bank Himbara. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, penyaluran bantuan sosial baik itu PKH, BPNT itu ya penyalurannya melalui Bank Himbara atau Bank Himpunan Negara. Di situ ada Bank BRI, Mandiri, BNI, BTN. Seperti itu. Ya, semoga dengan ini semuanya Bapak Ibu semuanya dapat mendapatkan informasi yang terbuka dan transparan. Namun sebaik apapun itu sistemnya, jika tidak didukung oleh sikap jujur dan objektif dari pemerintah daerah dan masyarakat, maka sistem sebaik apapun akan sia-sia. Jadi mudah-mudahan pemerintah daerah atau masyarakat yang mungkin mengusulkan ini bisa jujur dan bisa objektif apa adanya sesuai dengan yang ada di lapangan. Kalau memang yang diusulkan itu memang layak diusulkan, ya silakan diusulkan. Namun jangan sampai yang di situ sudah dinyatakan mampu tapi kok diusulkan. Nah, ini yang bisa menyebabkan masalah di kemudian hari. Kayak mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perbaikan data oleh Kementerian Sosial terkait dengan New DTKS. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Silakan jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Jika ada pertanyaan-pertanyaan silakan bisa tinggalkan komentar di kolom komentar channel YouTube saya. Terima kasih, tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.